Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung. Kemudian tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, semoga teman-teman sekalian masih selalu dalam lindungan Allah, masih selalu dalam nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga dapat melaksanakan puasa dengan lancar sampai hari akhir. Maksudnya sampai terakhir puasa ya. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang Ramadan dan penghargaan waktu di bulan Ramadan. Perlu teman-teman semua ketahui, apa sih Ramadan itu? Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam, dan ketika bulan itu datang, seluruh umat Islam yang berada di dunia merayakannya dengan cara berpuasa. Baiklah teman-teman, firman Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Baiklah teman-teman semuanya, dalam surah Al-Asr dijelaskan tentang orang-orang yang merugi. Sebagaimana kita ketahui, saat ini adalah bulan Ramadan, di mana setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Agar kita tidak merugi ketika bulan Ramadan ini, maka ada beberapa hal yang seharusnya tidak kita tinggalkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Di antaranya ialah yang pertama, puasa. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman semuanya, Nabi telah mengatakan ketika puasa di bulan Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak ada manusia yang tidak ingin dosanya diampuni. Jadi apabila dosa kita pengen diampuni, maka syaratnya tadi harus berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, salat malam. Sabda Nabi yang artinya, barang siapa melaksanakan salat malam atau witir, barang siapa melaksanakan salat malam atau witir pada bulan Ramadan dengan iman dan dengan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim.
Jadi sudah jelas ya, jika dosa-dosa kita ingin diampuni, maka Nabi menganjurkan kita untuk berpuasa dan sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, membaca Al-Quran. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman semuanya bisa membayangkan bukan bagaimana banyaknya pahala yang kita peroleh dari membaca Al-Quran. Jika satu hari kita selesai satu juz, berapa banyak huruf? Tentunya tidak terhitung. Dan satu huruf 10 kebaikan dikali dengan 700 kebaikan. Karena ketika bulan Ramadan, semua kebaikan itu akan dilipat gandakan. Jadi sangat disayangkan ketika bulan Ramadan ini kita tidak membaca Al-Quran lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Kemudian yang berikutnya, bersedekah, yang artinya siapa yang memberi berbuka pada orang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang berpuasa tersebut tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, dan disahihkan oleh Albani. Jadi teman-teman semuanya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, tidak termasuk orang-orang yang rugi ketika bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Ketika di hari biasa nilainya hanya 10, bisa jadi di bulan Ramadan nilainya akan 1000. Kemudian ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang merugikan, contohnya bergadang di malam hari dan tidur sepanjang hari. Bergadang boleh saja jika tidak menimbulkan dampak negatif atau hal-hal yang dilakukan itu positif. Namun jika yang dilakukan adalah hal-hal negatif, seyogyanya kita meninggalkan. Karena apa? Di bulan Ramadan ini betapa ruginya kita ketika kita tidak memanfaatkan waktu dengan benar. Kemudian yang kedua yang harus ditinggalkan yaitu permainan-permainan yang sia-sia. Ketika bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan ini banyak di antara kita karena lemes, karena nggak makan seharian, jadi kita nggak kuat untuk ngapa-ngapain. Itu bukan alasan. Dan kita banyak menghabiskan waktu di depan handphone, main game, PUBG, Mobile Legend, kemudian game cacing-cacing itu, yang ketika kita memainkan game-game tersebut bisa saja kita berteriak-teriak histeris atau mengeluarkan kata-kata kotor. Lain halnya ketika yang kita keluarkan kata-kata yang baik yang akan menimbulkan pahala. Namun itu berbeda ketika yang kita keluarkan adalah kata-kata yang kotor atau kurang pantas. Di sisi lain, ketika kita mengeluarkan kata-kata tersebut, pertama kita udah ngeluarin energi secara sia-sia. Di sisi pahala, itu semua tidak berpahala, bisa jadi menimbulkan dosa. Berbeda ketika kita berzikir atau membaca Al-Quran, di sisi lain memang lelah, tapi itu semua memberikan pahala di sisi Allah, dan insya Allah akan memberikan kebaikan untuk diri kita dan untuk lingkungan kita. Baiklah teman-teman, tugas kita sesama manusia hanya satu, yaitu saling mengingatkan, baik dalam keadaan susah, senang, bahagia, atau sedih. Tugas kita adalah saling mengingatkan. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi yang dapat
saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat. Kalau ada baiknya pasti datangnya dari Allah, dan jika banyak salahnya maka datangnya dari saya sendiri. Baiklah semuanya, teman-teman semuanya, semoga puasanya lancar, semoga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.